pejabat Bupati Sorong Yentip Moso saat memberikan arahan pada kegiatan rapat dengan Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari yang melibatkan seluruh kepala OPD, menekankan sejumlah hal penting berkaitan dengan kenaikan pangkat PNS, pindah instansi, pensiun PNS, dan pemutakhiran data mandiri. Kesempatan ini mungkin ada hal yang perlu, ada beberapa hal yang perlu yang mungkin saya sampaikan pada catatan kita semua. Nanti ke depan kita harus perhatikan adalah bagaimana NAP itu kita sampaikan. Jadi yang pertama itu perencanaan. Ya, apa kegagalan kita ya. Yang kedua, sistem rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga itu pengembangan kompetensi. Yang keempat, penilaian kinerja dan penghargaan. Yang keempat itu promosi dan rotasi karier, penyegaran itu. Lalu yang kelima adalah yang keenam adalah peningkatan kesejahteraan pegawai. Ini yang menjadi penting dalam konsep tadi human capital management strategi. Jadi mungkin nanti ke depan, hari ini memang sudah beberapa waktu terakhir ini kita sedikit lupa. Kadang dalam organisasi perangkat daerah kita itu perhatian pembinaan kita kepada ASN ini mungkin kurang mendapat perhatian ya, yang serius. Padahal organisasi itu adalah bagian secara keseluruhan dari sebuah organisasi sebenarnya. Jadi kita harus bicara manusia, bicara peralatan, dan juga bicara tugas-tugas yang harus kita kerjakan dalam itu, sehingga organisasi itu maju dari dalam itu tergantung bagaimana leadership kapasitas yang dimiliki oleh kita sebagai pimpinan, dan sekarang yang ada depan ini adalah untuk pemimpin perubahan, ya, pemimpin perubahan. Nah, oleh karena itu manusia yang kita pimpin itu dia bukan benda mati, dia bukan siapa-siapa, sekalipun dia hanya bukan cleaning service, sekalipun dia urus toilet di kamar mandi, dia putar kopi di situ. Ya kita harus, ya sekali-sekali kita melihat duduk dengan dia bicara, mungkin ini rasa kita pernah mengungkapkan dia. Dan situ kita bisa tahu siapa sesungguhnya dia, dan mungkin 50 tahun dia kerja dia tidak pernah ekspresi menyampaikan pasang dia kepada kita sebagai pimpinan. Tapi sesungguhnya dari pemimpin itu mata, hidung, telinga itu harus berfungsi untuk memahami dan melihat semua staf di bawah. Ya, oleh karena itu terkait dengan kegiatan hari ini terkait dengan pindah instansi pensiun PNS, pemutakhiran data EPDM ya, dan penyelesaian data anomali pegawai. Ini juga bagian pentingnya, itu TT tanda tangan elektronik ini. Ini ke depan sudah harus ini kepala BKD. Jadi ya ini sekarang kita sudah, kemarin kita di Kementerian Dalam Negeri, saya dengan Pak Seda dengan ada 2 OPD yang kemarin masuk ke dalam OPD Dinas Pendudukan dan Dinas Perpustakaan. Ya, jadi terkait dengan inovasi. Nah, jadi pelayanan KTP yang sebut kios kampung. Jadi kita jemput, bukan kita duduk. Jadi artinya ada beberapa 2 distrik, bahkan nanti depan ada 4-5 distrik yang jadikan role model begitu untuk pelayanan KTP, pelayanan publik terkait dengan KTP, kartu keluarga, kartu nikah, kematian dan sebagainya, dengan pelayanan elektronik. Yang pertama misalnya staf kita itu dia tidak masuk kantor, kita harus lihat 5 kali kerja itu berapa kali dia tidak masuk. Kalau secara berturut-turut dalam 1 bulan itu misalnya staf kita itu apakah staf eselon 4 atau eselon 3, mungkin 1 bulan 5 kali tidak masuk kantor, bahkan 1 minggu secara berturut 3 kali tidak masuk. Pertanyaannya itu begini, jangan dulu selalu sering-sering kita mengatakan kenapa kamu tidak masuk kantor.
Tapi harus identifikasi masalah dulu. Mengapa dia tidak masuk kantor? Mungkin ada masalah keluarga rumah tangga atau ada masalah di kantor. Ya, toh? Nah, lalu yang kedua, kalau memang itu adalah pegawai kita yang selama ini mungkin tidak masuk kantor lalu tidak mendukung kinerja kita, lalu itu berdampak kepada organisasi yang kita pimpin, dan dia juga menjadi bagian potensi yang memberi dorongan dan juga prestasi produksi kita di kerja di organisasi itu jalan. Ya kita harus, karena dia pegawai ini kan kewajiban dan hak. Jadi kalau dia tidak masuk 1 bulan 5 kali, yang pertama itu harus dekati dia, panggil ke ruangan, tanya, Pak, Bu, kenapa 1 bulan ini jarang masuk di kantor, kenapa? Itu artinya kita sudah lakukan setahun. Yang kedua, ya kita tegur dengan bahasa yang bisa dia terima. Nah, nanti arahkan dia, ini berarti bahwa bahasa dalam sistem disiplin pegawai namanya sanksi atau teguran lisannya. Teguran lisan. Jadi kalau kita tegur pertama, kedua sudah bisa, nah, baru kita mulai dari sanksi. Ya toh. Nah, sanksi itu kan jadi sanksi macam-macam. Gitu. Sampai terakhir itu termasuk kenaikan pangkat, KGP-nya, dan bisa berjenjang promosi tidak bisa dilakukan. Nah, itu yang harus dilakukan. Itu yang bagian yang aspek yang satu. Aspek yang kedua, ya mungkin karena dia mau masuk kantor, tapi dia mau kerja apa? Mungkin tidak ada kursi, tidak ada meja. Lalu cenderung dia bilang, saya masuk kantor juga percuma. Nah, yang berikut, bebas juga saya berikan kepada saat kita itu selalu ada menunjuk orang kepercayaan satu orang saja. Yang lain tidak mendapat distribusi tugas yang merata. Gitu. Namanya, ya mungkin sanksi itu harus diberikan. Misalnya TPP terima lancar, gaji terima lancar, KKKN terima lancar, sedangkan tidak pernah masuk kantor. Nah itu juga harus dilakukan. Jadi terkait dengan mutasi pegawai ini, Pak Sekda, ini ya mutasi pegawai artinya mutasi yang selama ini terkala di kita ya. Kan ada pegawai yang dari Sorong Selatan, Raja Ampat, Kaimana, di mana-mana mereka mau pindah ke Kabupaten Sorong. Kepala guru, tenaga kesehatan, ataupun mungkin juga yang struktural ya, dan lainnya. Ya itu mungkin nanti Pak Sekda dengan Pak Kawan mungkin kita bicarakan kalau memang itu kebutuhan. Ya berarti kita harus ini karena ya mungkin guru dengan tenaga guru saja sekarang sudah saja ada 1-2 guru saja di satu SD, apalagi kalau itu kebutuhan ya kita terima. Tetapi kalau terima terus kita mau tempatkan dia ke Lamongan, dia bilang ada tinggal 5 hari, dia tidak mau ke Lamongan, itu yang menjadi masalah. Iya toh? Iya. Gitu. Atau kalau tidak nanti pekalis perumahan, bangun rumah saja langsung di kampung situ. Iya nanti garis pendidikan dan garis perumahan itu harus bicara tuh, karena banyak guru yang benar-benar tinggal di kampung dan tidak ada rumah. Iya. Dua programnya bagaimana? Sudah dianggarkan. Penting bisa jalan. Ya terus yang berikut itu juga terkait dengan kesejahteraan ibu kota. Kadang-kadang kalau kita jadi pimpinan kan pilih kasih toh, ada yang dikasih jalan dinas, ada yang dikasih honor, ada yang dikasih jalan.